Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Kembali bersama saya Bunda Trio. Punya jeroan, coba resep ini. Empal daging sapi dan babat. Sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe. Oke, pertama di sini Bunda gunakan babat. Ada dua jenis babat, yang putih dan yang hitam. Berikut juga rempahnya. Masing-masing setengah kilogram. Ini yang hitam akan direbus sebanyak 3 kali, kemudian dibilas. Dan ini rebusan yang kedua. Kita rebus kembali bersama rempahnya, daun salam dan serai, sekitar 10 menit. Lalu matikan api dan buang airnya, kemudian bilas hingga benar-benar bersih. Lanjut di rebusan ketiga, kita tambahkan secukupnya air, lalu rebus bersama dengan babat yang sudah dibersihkan, yang berwarna putih ini. Tambahkan daun salam, lengkuas, jahe, kayu manis, dan batang serai. Lanjut rebus selama 10 menit dalam keadaan tertutup, kemudian matikan. Kita diamkan selama 30 menit, jangan dibuka, dan rebus kembali selama 7 menit hingga babatnya empuk. Kemudian daging sapi sebanyak setengah kilogram kita rebus dengan metode yang sama, 10, 30, dan 7. Setelah itu, angkat daging dan saring air kaldunya. Jangan lupa untuk dimasukkan rempahnya. Nah, selanjutnya kita akan siapkan bumbunya. Ada 15 bawang merah, 10 bawang putih, 4 cm jahe, 2 jari lengkuas, 2 jari kunyit bakar. Ini semuanya akan dihaluskan. Lalu ada sangrai kelapa yang dihaluskan, ini opsional. Kemudian daun salam, daun jeruk, batang serai, ketumbar bubuk, merica halus, dan tambahan bubuk kari. Boleh skip jika tidak ada. Lalu berikutnya ada 5 buah kemiri, bunga lawang atau peka, 3 buah kapulaga, lalu sepertiga biji pala, 5 butir cengkeh, 1 jempol kayu mesoyi, 1 batang kecil kayu manis, lalu setengah sendok teh jinten dan setengah biji kelabet. Jika belum tahu kelabet seperti ini bentuknya, ini semuanya sudah disangrai sebelumnya. Lanjut kita akan haluskan semua bumbunya bersama kemiri. Kemudian kita haluskan biji pala, kelabet, dan jinten. Yang lainnya kita biarkan utuh. Dan jangan lupa untuk pecahkan biji kapulaganya. Selanjutnya, haluskan sangrai kelapa. Boleh skip jika tidak ada. Lalu kembali ke daging. Setelah semuanya matang dan empuk, kita akan iris menjadi ukuran yang lebih kecil. Kemudian kita sisihkan bersama daun bawang yang sudah dipotong. Lalu berikutnya kita iris kecil juga babatnya. Ini sudah dibilas sampai benar-benar bersih semua babat yang tadi direbus sebanyak 3 kali. Kemudian kita sisihkan terlebih dahulu. Setelah semua bahan siap, lanjut kita panaskan secukupnya minyak. Kemudian masukkan bumbu halusnya, lalu tumis hingga harum dan tanak. Lalu tambahkan rempah keringnya. Tumis kembali sambil diaduk rata. Gunakan api kecil, cenderung sedang. Lalu tambahkan setengah sendok teh merica halus, setengah sendok teh ketumbar bubuk, dan setengah sendok teh bubuk kari. Tambahkan daun salam, daun jeruk, batang serai. Lanjut tumis kembali sebentar. Kemudian kita masukkan kelapa sangrai yang dihaluskan. Kita gunakan sekitar 2 sendok makan. Lalu tambahkan daging sapi rebusnya. Lanjut kita tumis kembali sebentar. Biarkan agak sedikit meresap.
Lalu tambahkan santan encer yang ini dicampurkan dengan bilasan bumbu halus. Santan encernya kita pakai sekitar 500 ml. Lanjut masak sebentar lagi, kita biarkan sedikit meresap. Kemudian kita pindahkan tumisan daging dan bumbu ke dalam kaldu rebusan daging yang sudah disaring dan dididihkan kembali. Kita pindahkan. Masukkan juga potongan babatnya. Kita biarkan mendidih kembali. Lalu tambahkan sekitar 1,5 sendok teh garam, 1,5 sendok teh kaldu sapi bubuk, lalu 3/4 sendok makan gula pasir. Kita aduk-aduk hingga larut dan tercampur merata. Lanjut kita masak dan biarkan meresap hingga ke dalam daging dan babatnya. Kemudian kita akan masukkan 1 bungkus santan kental instan. Kemudian lakukan tes dan koreksi rasa. Jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Lalu setelah dirasa pas semua bumbunya, terakhir kita masukkan potongan daun bawang. Kemudian kita tunggu hingga mendidih kembali. Ini sudah matang dan tanak. Kita matikan api. Ini sudah bisa kita sajikan. Beri taburan daun bawang iris dan goreng bawang, serta jeruk limau jika suka cita rasa asam yang segar. Ini bisa juga ditambahkan lontong nanti ya. Seperti ini tampilannya. Dan untuk yang menggunakan lontong, ini kebetulan Bunda membuat lontong dari rice cooker. Jika suka rasa pedas, bisa kita tambahkan cabai bubuk. Dan empal, babat, dan daging sapi siap dinikmati. Kita coba. Tambahkan sedikit cabai bubuk. Mantap, Masya Allah. Pas sekali disajikan sebagai hidangan hari raya ataupun kapan saja jika kita ingin. Sedemikian video kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nyalakan lonceng notifikasinya. Dan sampai jumpa di video berikutnya insya Allah. Bunda Tri pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.